Halo, jumpa lagi dalam channel Kimia Itu Gampang. Kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang hukum kesetimbangan. Tujuan pertemuan kita kali ini adalah menghitung harga tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC dan tetapan kesetimbangan tekanan atau KP. Menurut Cato, Goldberg, dan Peter Weich pada tahun 1864, hasil kali konsentrasi produk atau sebelah kanan dipangkatkan dengan koefisien reaksinya dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan atau sebelah kiri dipangkatkan dengan koefisien reaksinya mempunyai nilai yang sama pada suhu tertentu. Secara umum, untuk reaksi Fa ditambah Nb setimbang dengan Pc ditambah Qd, persamaan tetapan kesetimbangannya adalah sebagai berikut. Kc sama dengan konsentrasi C pangkat P dikali konsentrasi D pangkat Q dibagi dengan konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Di mana satuan untuk Kc adalah molaritas pangkat P ditambah Q dikurang M ditambah N. Contoh, untuk reaksi CO gas ditambah 3H2 gas setimbang dengan CH4 gas ditambah H2O gas, maka harga Kc-nya adalah konsentrasi CH4 dikali konsentrasi H2O dibagi dengan konsentrasi CO dikali konsentrasi H2 pangkat 3. Satuan untuk Kc adalah molaritas pangkat sigma koefisien kanan dikurang sigma koefisien kiri. Satuan untuk Kc di atas adalah molaritas pangkat 1 ditambah 1 dikurang 1 ditambah 3. Jadi satuan untuk Kc adalah molaritas pangkat min 2. Mari kita membedakan bagaimana menentukan tetapan kesetimbangan pada reaksi kesetimbangan homogen dan reaksi kesetimbangan heterogen. Pada kesetimbangan homogen, di mana fase zat-zat yang ada dalam kesetimbangan adalah sama, contohnya 2NH3 gas setimbang dengan N2 gas ditambah 3H2 gas, harga tetapan kesetimbangannya adalah konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2 pangkat 3 dibagi konsentrasi NH3 kuadrat dengan satuan M pangkat 2. Satuannya M pangkat 2 karena jumlah koefisien kanan 4 dikurang jumlah koefisien kiri 2, jadi molaritas atau M pangkat 2. Untuk kesetimbangan heterogen, maka zat-zat yang mempunyai fase solid dan fase liquid tidak diperhitungkan dalam tetapan kesetimbangan. Contohnya, pada reaksi Ag2CrO4 solid setimbang dengan 2Ag plus aqueous ditambah CrO4 2- aqueous, maka zat yang ada di sebelah kiri yang fasenya adalah solid, Ag2CrO4, tidak diperhitungkan di dalam kesetimbangan. Jadi, harga Kc-nya adalah konsentrasi Ag plus kuadrat dikali konsentrasi CrO4 2- dengan satuan M pangkat 3. Karena jumlah koefisien di sebelah kanan adalah 3. Jadi satuannya M pangkat 3.
Nah, supaya kamu lebih mengerti lagi, ayo simak contoh soal berikut ini. Pada suhu T derajat Celcius, dalam ruangan yang bervolume 10 liter dipanaskan 0,6 mol SO3 sehingga terdisosiasi 50%. Menurut persamaan reaksi, 2 SO3 gas setimbang dengan 2 SO2 gas ditambah O2 gas. Nilai Kc atau tetapan kesetimbangan untuk reaksi tersebut adalah, maka kita tulis dulu diketahui. Mula-mula atau A-nya adalah 0,6 mol. Alfa karena terdisosiasi 50%, maka alfanya adalah 0,5. Volume ruangan adalah 10 liter. Ditanya harga Kc. Yuk kita jawab. Pertama, mol zat yang bereaksi adalah A dikali alfa. Jadi kita dapatkan A-nya 0,6, alfanya 0,5, maka mol zat yang bereaksi adalah 0,6 dikali 0,5 sama dengan 0,3 mol. Ya, pertama-tama kita tuliskan dulu persamaan reaksi yang sudah setara, yaitu 2 SO3 gas timbang dengan 2 SO2 gas ditambah O2 gas. Mula-mula ada 0,6 mol SO3. Lalu tadi kita sudah menghitung yang bereaksi SO3 adalah 0,3 mol. Di tempat yang bereaksi harus sesuai dengan perbandingan koefisien. Karena SO2 banding SO3 adalah 1:1, maka SO2 adalah 0,3 mol. Karena O2 koefisiennya adalah setengah dari SO3, maka O2 adalah 0,15 mol. Jangan lupa sebelah kiri tandanya negatif, sebelah kanan tandanya positif. Sehingga setelah setimbang didapatkan ada SO3 sebanyak 0,3 mol, SO2 0,3 mol, dan O2 sebanyak 0,15 mol. Lalu kita rubah semuanya menjadi konsentrasi atau kita bagi dengan 10 liter. Sehingga konsentrasi SO3 adalah 0,3 mol per 10 liter sama dengan 0,03 molar. Konsentrasi SO2 adalah 0,3 mol dibagi 10 liter sama dengan 0,03 molar. Dan konsentrasi O2 adalah 0,015 molar. Kalau sudah kita masukkan ke dalam rumus Kc sama dengan konsentrasi SO2 kuadrat kali konsentrasi O2 dibagi dengan konsentrasi SO3 kuadrat. Kita masukkan saja tadi angka konsentrasinya yang sudah dihitung sehingga didapatkan hasil akhir Kc sama dengan 0,015 M pangkat 1. Karena jumlah koefisien kanan 3 dikurang jumlah koefisien kanan 2, kiri 2, sehingga M-nya pangkat 1. Sekarang kita belajar tentang tetapan kesetimbangan tekanan. Contohnya pada reaksi N2 gas tambah 3H2 gas timbang dengan 2NH3 gas. Persamaan tetapan kesetimbangan tekanannya adalah sebagai berikut. Kp sama dengan tekanan NH3 kuadrat dibagi dengan tekanan N2 dikali tekanan H2 pangkat 3. Jadi tekanan masing-masing dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Dengan harga satuannya adalah ATM pangkat jumlah koefisien kanan dikurang jumlah koefisien kiri. Nah, supaya lebih paham lagi, yuk kita simak lagi contoh soal berikut. Pada suhu tertentu dalam ruang tertutup yang bertekanan 10 atmosfer terdapat dalam keadaan setimbang
0,3 mol gas SO2, 0,1 mol gas SO3, dan 0,1 mol gas O2 dengan reaksi 2 SO3 setimbang dengan 2 SO2 ditambah O2. Harga Kp pada suhu tersebut adalah, karena sudah dalam keadaan setimbang, dapat kita cari mol total atau N total. N total adalah 0,3 ditambah 0,1 ditambah 0,1 mol, jadi totalnya ada 0,5 mol. Dan tekanan total adalah 10 atmosfer. Untuk mencari tekanan masing-masing gas adalah sebagai berikut. Tekanan SO3 adalah mol SO3 dibagi mol total dikali tekanan total. Jadi 0,1 dibagi 0,5 dikali 10 sama dengan 2 atm. Sedangkan tekanan untuk O2 adalah mol O2 dibagi mol total dikali tekanan total, yaitu 0,1 dibagi 0,5 dikali 10 sama dengan 2. Sedangkan tekanan SO2 adalah mol SO2 dibagi mol total dikali tekanan total, yaitu 0,3 dibagi 0,5 dikali 10 atmosfer sama dengan 6 atmosfer. Kp sama dengan tekanan SO2 kuadrat dikali tekanan O2 dibagi tekanan SO3 kuadrat. Jadi kita masukkan 6 kuadrat dikali 2 dibagi 2 kuadrat. Didapatkan harga Kp-nya adalah 18 atmosfer. Sekarang kita akan melihat bagaimana hubungan Kp dengan Kc. Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N, di mana R adalah tetapan gas dan T adalah suhu dalam Kelvin. Delta N adalah selisih jumlah koefisien kanan dikurang jumlah koefisien kiri. Langsung contoh soalnya ya. Nilai Kc untuk reaksi kesetimbangan PCl5 gas timbang dengan PCl3 gas ditambah Cl2 gas pada 191 derajat Celcius adalah 3,26 kali 10 pangkat min 2 molar. Tentukanlah nilai Kp pada suhu tersebut. Langsung dijawab, Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Kc-nya adalah 3,26 kali 10 pangkat min 2 mol per liter. R-nya adalah 0,082 liter atm per mol per Kelvin. Dan T-nya adalah 496 Kelvin, di mana delta N-nya adalah 1, sehingga didapatkan Kp sama dengan 1,24 atmosfer. Quotes buat kalian. Tidak ada rahasia untuk sukses. Sukses hanyalah hasil dari persiapan, kerja keras, ketekunan, dan belajar dari kegagalan. Hanya mereka yang tekun akan mencapai kesuksesan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Minum selasih di waktu pagi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.